Kira-kira menurut lo zaman dulu itu ada peradaban canggih atau enggak? Ini adalah Barabar Structure, sebuah bangunan yang terbuat dari satu batu keras namun memiliki presisi potongan layaknya gedung ini dibentuk oleh laser. Menariknya lagi, Barabar Structure ini dikenal karena dia memiliki sebuah acoustic property di mana suara yang dihasilkan dari dalam struktur itu berbeda dari yang di luar. Keunikan ini datang dari sebuah fakta bahwa struktur ini di dalamnya telah dipoles hingga benar-benar halus, lalu dibentuk dengan angle yang sangat sempurna hingga akhirnya dia bisa menjadi bangunan yang memiliki acoustic properties. Hingga saat ini gak ada yang tahu peradaban mana, lalu tujuannya apa, kenapa Barabar Structure ini dibuat. Tapi apa menurut lo mungkin bangunan yang seperti ini dibuat dengan alat primitif? Apakah mungkin kita tuh lagi ngelihat jejak-jejak dari bukti bahwa peradaban kuno zaman dulu ternyata jauh lebih canggih dari kita sekarang? Apakah mungkin teori dari The Great Reset sebenarnya nyata? Buat lo yang gak tahu apa itu The Great Reset, The Great Reset adalah sebuah teori yang berkata bahwa setiap ratusan tahun sekali bumi dan peradaban manusia diulang kembali. Teori ini berkata bahwa pada tahun 1700 sampai 1800 sejarah telah ditulis ulang. Semua nama-nama tokoh telah diganti. Semua kejadian, tanggal, nama-nama tokoh yang kita tahu, semuanya ditulis ulang dan dikarang. Banyak orang yang percaya teori ini karena banyak sekali negara yang ditemukan pada tahun 1700 dan 1800. Dan anehnya, negara-negara ini ditemukan secara serentak dalam waktu yang sama. Teori ini juga berkata bahwa teknologi-teknologi yang kita gunakan sekarang sebenarnya dulu sudah ditemukan. Bahkan teknologi-teknologi canggih seperti teknologi yang dibuat oleh Nikola Tesla dulu sudah ditemukan, tapi dihapus dan disembunyikan. Sebagian dari lu pasti bingung dan bertanya apa tujuannya. Tujuan utamanya adalah untuk mengendalikan manusia. Teori ini bersangkutan dengan teori di mana ada pemerintahan yang lebih tinggi dari pemerintahan kita. Dan di sana, di pemerintahan yang tinggi itu terdapat orang-orang yang elit yang berusaha mengontrol umat manusia. Mereka berusaha mengontrol manusia melalui media, propaganda, dan masih banyak lagi. Napoleon pernah berkata bahwa sejarah adalah kebohongan yang disetujui dan ditulis ulang. Menurut lu kenapa Napoleon berkata begitu? Apa benar dulu itu ada peradaban yang canggih namun sekarang sudah punah? Pertanyaan itu sering banget ditanyain sama banyak orang. Ada yang menganggap bahwa dulunya teknologi kita ini lebih canggih dari sekarang. Ada yang menganggap bahwa semua itu hanya karangan. Bahkan sampai ada yang menganggap bahwa bangunan-bangunan kuno yang kita lihat sekarang itu sebenarnya dibuat alien. Buat lo yang mau lihat versi lebih lengkap dan jelasnya, langsung aja datang ke YouTube gua untuk penjelasan yang lebih detail. Lu tahu nggak? Ada sebuah konspirasi yang berkata bahwa patung Sphinx sebenarnya tidak dibuat oleh bangsa Mesir. Buat lo yang gak tahu apa itu patung Sphinx, patung Sphinx adalah sebuah patung yang berada tepat di depan piramid Giza. Patung Sphinx adalah sebuah patung di mana badannya itu adalah badan singa dan kepalanya adalah kepala manusia. Katanya patung itu dibuat untuk menjadi simbol penjaga dari makam para faraoh yang ada di piramid Giza. Tapi tahu gak sih lo, bahkan warga lokal yang ada di Mesir tidak percaya bahwa piramid Giza itu dibangun untuk dijadikan sebuah makam. Lalu kita kembali ke Sphinx.
Orang-orang berkata bahwa Sphinx itu dibangun sekitar 4.500 tahun yang lalu, bersamaan dengan piramid Giza. Ada sebuah teori yang berkata bahwa Sphinx itu dibuat bukan sama bangsa Mesir, namun sama peradaban yang sebelumnya yang hidup di daerah Mesir. Ketika lu melihat patung Sphinx dari samping, lu bakal lihat bahwa kepala dari patung Sphinx itu jauh lebih kecil dari badan dari patung Sphinx itu. Ada sebuah teori yang berkata bahwa sebenarnya patung Sphinx itu ditemukan oleh bangsa Mesir, bukan diciptakan. Teori itu berkata bahwa dulunya patung Sphinx itu sebenarnya berkepala singa yang akhirnya saat ditemukan oleh bangsa Mesir, bagian kepalanya itu diukir ulang menjadi seorang faraoh, atau bisa dibilang orang yang memimpin Mesir pada zaman itu. Lalu kenapa teori ini tuh bisa muncul? Teori ini muncul pada saat mereka sedang mengamati tembok yang ada di sekitar patung Sphinx. Ketika lu datang ke daerah patung Sphinx, di sana lu akan melihat banyak sekali bekas erosi yang terjadi karena air hujan. Seperti yang lu tahu, di daerah sana itu adalah sebuah padang pasir. Sebuah padang pasir yang hujannya tuh jarang banget. Tapi tahu gak sih lo, sekitar 5.000 sampai 11.000 tahun yang lalu, Gurun Sahara adalah tempat yang tropis. Di Gurun Sahara dulunya hijau, dan dulunya kondisi dari cuacanya juga jauh berbeda dari sekarang. Dan dari situlah akhirnya ada sebagian orang yang percaya bahwa patung Sphinx itu dibuat oleh peradaban yang misterius. Lalu ada hal lain juga yang jadi penguat teori ini. Ini adalah Hyksos-Sphinx, sebuah patung Sphinx yang terbuat dari batu granit yang sangat keras, yang sekarang dipajang di museum di Kairo. Sekarang lo lihat detail dari patung ini. Dari tulang rusuknya, kulitnya, semuanya dipoles dengan benar-benar begitu detail dan bersih. Sekarang lo lihat tulisan yang ada di patung ini. Tulisannya benar-benar maksain, kayak orang mahat ngasal. Maksud gue tulisannya gak jelek, tapi dibandingkan dengan cara pembuatan dari patung ini, tulisan ini udah jelas gak datang dari era yang sama. Maksud gua, gimana mungkin kita bisa bilang bahwa tulisan itu dibuat pada saat patung itu dibuat? Secara cara membentuknya aja udah beda banget. Batu granit itu bener-bener keras, tapi bisa dibuat patung Sphinx yang sedetail dan sehalus itu. Jadi menurut gua ya nggak masuk akal aja. Kalau menurut lu gimana? Coba tulis di kolom komentar. Lu tahu gak sih, arkeologis yang ada di Mesir terus-menerus menemukan ruangan-ruangan baru di dalam piramid Giza. Mereka menemukan ruangan-ruangan baru yang ternyata ruangan-ruangan baru itu terletak jauh lebih dalam lagi di bawah tanah piramid Giza. Dan mengejutkannya, hingga sekarang katanya mereka itu belum bisa menemukan dasar dari piramid Giza itu sebenarnya di mana. Jadi sebenarnya seberapa dalam piramid Giza itu? Ini adalah obelisk, sebuah batu yang beratnya ribuan ton yang tersebar di seluruh reruntuhan kuno yang ada di Mesir. Semua obelisk ini memiliki ujung yang seperti piramid. Kalau lo tahu, hampir semua bangunan-bangunan kuno itu ditemukan dalam keadaan terkubur, seperti Sphinx, Göbekli, bahkan gedung-gedung besar seperti Chichen Itza pun terkubur oleh sesuatu. Lalu kenapa kita berasumsi bahwa piramid itu tidak terkubur? Kenapa kita berasumsi bahwa piramid yang ada di Giza itu adalah bangunan full yang dibuat oleh peradaban kuno dulunya? Kita ambil contoh patung yang ada di Pulau Easter. Ternyata patung itu saat digali lebih dalam memiliki badan yang tinggi, yang di badannya itu ada tulisan-tulisan tentang
hal-hal penting yang dituliskan di badannya. Jadi apakah mungkin ternyata ada bagian yang terkubur dari piramid Giza? Karena bukti-bukti dari cara pembuatan piramid Giza atau siapa pembuat piramid Giza itu tidak tertulis dimanapun. Apakah mungkin tulisan-tulisan itu ada di bawah tanah? Buat lo yang bertanya mungkin kenapa nggak digali? Alasan pertamanya adalah karena piramid itu adalah warisan dunia yang bisa dibilang penting dan dijadikan sebuah harta karun yang dijaga oleh dunia. Lalu kalau misalnya lo menggali ke bawah atau bahkan di samping-sampingnya tanpa bukti yang kuat ada sesuatu di bawah piramid Giza, akan ada resiko piramid Giza itu sendiri dapat terpengaruh dan rusak. Untuk maintainnya aja susah, gimana untuk buat ulang? Kita manusia nggak bisa. Kalau menurut lu gimana? Coba tulis di kolom komentar. Menurut lu piramid Giza itu buatan manusia atau alien? Pada zaman sekarang kita lihat banyak struktur yang mirip piramid. Tapi struktur ini dibuat oleh besi, bukan batu seperti piramid Giza. Batu-batuan ini dipercaya memiliki berat satunya 2,5 ton. Dan diceritakan bahwa batu-batu ini tuh dulunya ditarik oleh manusia. Batu-batu itu ditarik hanya menggunakan tuas dan lereng, lalu mereka susun menjadi sebuah piramid. Sekarang kita lihat video-video ini. Video-video ini menunjukkan bagaimana peralatan-peralatan canggih yang ada di abad ke-20 ini kesulitan mengangkat batu-batuan yang mungkin beratnya tidak seberat batu piramid Giza. Di sebuah ruangan yang bernama The King's Chamber di piramid Giza, terdapat susunan batu yang kira-kira beratnya 80 ton. Namun anehnya, kenapa bisa di dalam ruangan itu batu-batu seberat 80 ton itu disusun dan diangkat hingga setinggi 50 meter? Gua sendiri bingung, mikirinnya gimana caranya mereka ngangkat lalu menyusun batu-batu seberat itu, namun serapi dan seakurat itu. Bahkan dengan teknologi kita yang sekarang pun, ngangkat-ngangkat batu seberat itu tuh gak segampang itu. Kita masih banyak kesulitan. Dan sekarang kita ngomongin sebuah peradaban primitif yang membuat piramid seakurat dan serapi itu, tanpa menggunakan alat apapun. Bahkan buat kita sekarang, yang berada di zaman modern, jika kita bisa membuat piramid seperti piramid Giza, itu adalah hal yang sangat-sangat hebat. Tapi bahkan sampai sekarang kita nggak bisa buat yang kayak gitu. Dan ingat, nggak semuanya batu-batuan itu berasal dari daerah setempat. Ada beberapa batu yang sangat-sangat berat yang berasal dari ratusan kilometer dari piramid Giza. Kita nggak usah ngomongin jauh-jauh. Ini adalah satu video ketika sebuah batu 1 ton dinaikkan ke sebuah mobil. Sekarang batu-batu yang di luarnya aja 2,5 ton. Ditambah lagi mereka ngangkat batu-batu itu hanya menggunakan kekuatan manusia. Apa menurut lu itu mungkin? Gimana menurut lo? Coba tulis di kolom komentar. Gimana kalau gue bilang sama lu bahwa nggak ada bukti dari orang-orang Mesir lah yang membuat piramid? Pertanyaannya simpel. Jika memang orang-orang Mesir yang membuat piramid, kenapa mereka nggak membuat hieroglif tentang bagaimana mereka membuat piramid? Seperti yang lu tahu, orang-orang berkata bahwa piramid itu adalah sebuah struktur yang dibangun untuk Khufu. Jadi bisa dibilang itu adalah sebuah struktur yang sangat penting bagi peradaban mereka. Kenapa nggak ada hieroglif yang menjelaskan kenapa piramid itu dibuat? Lalu kenapa nggak ada hieroglif yang menceritakan tentang mereka membuat piramid? Informasi yang kita tahu pada saat ini datang dari beberapa hieroglif yang tidak jelas atau sudah rusak.
Katanya, hieroglif-hieroglif itu ditemukan di sebuah makam yang berbeda dari piramid itu. Mereka juga berkata bahwa satu-satunya informasi yang kita tahu tentang piramid dan cara pembuatannya datang dari sebuah hieroglif yang sudah rusak dari sebuah kuil. Jadi gimana bisa orang-orang Mesir zaman dulu membuat piramid yang sangat-sangat hebat tanpa meninggalkan bukti atau tulisan tentang bagaimana mereka membuat piramid? Sampai titik ini nggak ada yang tahu gimana bisa mereka membuat piramid yang sedetail itu, seberat dan sepresisi itu tanpa bantuan alat modern. Ada sebuah teori yang berkata bahwa mereka membuat piramid dengan cara ditarik. Batu-batu yang seberat 2,5 ton itu ditarik menggunakan tali, lalu diangkat dengan menggunakan tuas, dan mereka menggunakan lereng untuk memindahkan batu-batu itu. Tapi apa menurut lo ini hal yang mungkin? Seperti yang gue bilang di episode sebelumnya, piramid itu benar-benar akurat. Ada banyak juga keanehan seperti koordinatnya sama dengan kecepatan cahaya. Lalu ketiga piramid itu sangat-sangat sejajar dengan konstelasi bintang Orion. Dan masih banyak yang lainnya. Faktanya hingga saat ini cara pembuatan dari piramid masih menjadi misteri yang besar bagi manusia. Dan misteri inilah yang menjadi pengingat bahwa manusia belum mengetahui misteri sebenarnya dari dunia. Jangan lupa subscribe ke YouTube gua untuk video yang lebih panjang. Gimana menurut lo? Coba tulis di kolom komentar.